Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus para ibu yang menghadiri kegiatan ini di ruang serbaguna butik Sisesa, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hari-hari ke depan ini makin berat fitnah. Kalau kita nggak beristiqomah, kita nggak bisa merasakan betapa ujian hidup ini lambang nikmat. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Karena kata Rasul, Allah kalau sayang sama seseorang, Allah pasti uji. Bahasanya ibtalah. Ibtalah itu bala. Bukan iftana, ibtalah. Kalau cuma sekedar fitnah mungkin ya kurang lebih lah, umum. Tapi kalau bala itu kan lebih kepada ujian yang bertubi-tubi. Makanya dibilang hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujiannya. Tujuannya apa? Fala ya'lamanallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah pengen tahu siapa yang betul dalam agama di antara kalian, siapa yang tidak. Makanya hidup ini kalau nggak ada ujian berat. Kita nggak tahu kelasnya kita. Nah, kita ini lagi ngebahas tentang perjalanan hidup manusia nih. Ya, kita sudah bahas 2 bab sebelumnya tentang petualangan roh dan sakaratul maut. Emang judulnya angker-angker semua nih ya. Siang di saat kita lagi bergelut dengan dunia, diingetin tentang pertualangan ruh, tentang sakaratul maut, tentang alam kubur nih yang kita bahas sekarang, alam kubur nih. Tapi ya memang kita kalau nggak ngebahas masalah kayak ginian nih, suka berasa hidup ini kayak gak ada matinya. Ya kita suka ngomong pakai bahasa kita nih, agak ada matinya deh gitu ya. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti didatangi oleh kematian. Jadi ya harus tahu. Kemarin saya kumpul sama anak-anak Palestina, sama anak-anak Suriah tuh. Saya baru tahu ternyata di antara mereka itu kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Saya bilang, kamu datang sama siapa aja kemari? Sama mama. Baba sudah duluan ke surga, gitu ya. Sama teman berapa orang kemarin, cuma dia juga sudah jalan ke surga. Sepertinya biasa gitu loh. Karena kebetulan yang saya ajak ngobrol kemarin itu anak-anak kecil korban bom kimia. Nah,
jadi pada kena kanker. Menghitung waktu lah ya. Udah tuh anak, ya Allah lucu-lucu, Masya Allah ya. Laki perempuan tuh enak dipandang, elok sekali. Ya, betul-betul Allah ciptakan makhluk tuh sempurna banget gitu ya. Cuman ya mungkin memang dunia bukan tempat mereka. Kayak kita kalau udah pegel sama masalah, terus gak beres-beres, kita suka ngomong, ya Allah, kayak gue salah planet deh gitu ya. Gak beres-beres ujian. Padahal kalau kita kenal Allah, ya, la yukallifullahu nafsan. Allah ini nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan, tuh nggak mungkin gitu loh. Makanya harus sering diingetin nih, supaya kita ini tahu bahwa hidup ini bukan masalah gagal atau sukses, sembuh atau sakit, kaya atau miskin, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang bersabar. Nggak usah dibingungin besok apa yang terjadi, udah ditakdirkan. Kita sudah bahas ya, di mana manusia ini qaddara maqadiral khalaiknya qabla yakhluqas samawati wal ardi khamsina alfa sana. Sudah, Allah telah ciptakan takdir manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Berarti besok Allah sudah tahu dan sudah ada yang bakal terjadi. Nah, tinggal bagaimana kita menunggu datangnya hari esok, baik mendekati dengan usaha untuk mewarnai rezeki, atau mungkin kita menjadi orang yang soleh, soleha ketika datang takdir tersebut. Ya, jadi nggak ada yang bisa menahan hujan turun besok. Yang penting persiapan, kalau besok turun hujan kita gimana? Gitu lah. Karena apapun kondisi hujan turun esok, doanya sama. Allahumma shoiban. Tapi ada yang shoiban nafian sambil senyum. Allahumma shoiban nafian, ya Allah. Karena lihat dari jendela hujan nih. Ada yang nangis, lepek itu biasa di halte kayak gitu ya. Nggak ada masalah lah. Bu, kita masuk ke alam yang horor nih. Surat As-Sajdah ayat 18 sampai ayat 21. Surat As-Sajdah ini surat yang sering kita baca kalau malam mau tidur. Ya. Di mana Allah berfirman, kata Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Jadi di ayat terakhirnya itu bahasan kita. Cuma asbabun nuzulnya dijelasin dulu dari pertama. Target bacaannya itu adalah Allah berfirman, kata Allah, wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Allah bilang, wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah dulukan azab yang kecil untuk datang azab yang lebih besar agar kalian kembali. Nah, ini bicara tentang siksa kubur nanti ya, alam kubur. Ayat itu menjelaskan, kata Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Allah ajak ngobrol ke orang yang baca. Kata Allah, apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Kan kita ini kadang-kadang nih hari gini kan banyak pencitraan nih. Kita ngukur orang dari sosmed. Ya, udah sering dibilang kalau sosial media mah palsu semua. Kayak orang jual masakan online. Hari gini kan orang kalau jual masakan kan gimana motonya? Pokoknya nasi dicetak, kasih bawang goreng, sambal tumis di pojokan, kerupuk diatur, ada kol, ada sayur gitu ya. Kemudian tempe dibikin lop gitu ya. Nasi uduk viral gitu di sana. Semuanya orang beli. Padahal rasanya wallahu alam bishawab. Kalau dulu kita hidup di zaman yang makanan nggak dikemas, yang kita butuhkan rasa. Oh, kalau gede di Jakarta, ya Betawi ini. Kalau saya kan emang anak selatan banget, lahirnya di Taman Puring, ya, gede di Cipulir, sekolah di Jalan Bumi sini, ya. Gede di Cidodol, selatan habis dah.
Karena kabur ke Bogor. Dulu di sini tuh kita kalau makanan tuh mulut ke mulut. No, nasi uduk si empono, enak. Nggak pernah ada kemasan dan rasanya memang enak. Tuh Nyai men sendok awur bawang goreng keremek nih. Gitu ya. Enak, nggak pernah dipoto. Kalau sekarang foto mulu rasanya wallahu a'lam bishawab. Kita kejebak sama orang. Makanya bahasa Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasikon la yastawun. Allah bilang, apakah sama orang beriman dengan orang fasik? Ya tentu la yastawun, jelas nggak sama. Cuma nggak semua orang tahu. Karena hari gini orang kan ngelihat zohirnya saja. Ya, dia baik banget Ustaz. Dia kalau ketemu aku tuh, apa kabar gitu. Aku bilang baik, hampir mirip gaya aku sama dia gitu ya. Tapi ternyata sama saudaranya nggak akur, sama ini nggak akur. Banyak kasus kayak gitu kan. Sama orang tua orang lain tuh, tante baik, masya Allah. Sampai temennya, lu baik banget sih sama nyokap gua. Ternyata sama mertuanya nggak akur. Pencitraan hari gini tuh masya Allah ya, orang suka dibikin bingung. Aku sih yakin dia soleha banget, karena kerudungnya panjang, pakai nikob. Aku tuh kalau ngelihat dia tuh kayaknya pengen sholat mulu dah. Siapa dia? Bininya marbot gitu. Tapi ternyata prakteknya wallahu alam bishawab. Ya inilah. Ini zaman sudah sampai zaman pencitraannya, di mana orang bisa melatih diri untuk jadi pemain sandiwara online, gitu ya. Nah Allah bilang, afaman kana mu'minan kaman kana fasikon la yastawun. Apakah sama orang yang beriman sama orang yang fasik? Jelas beda, kata Allah. Ammal ladina amanu wa amilus solihat. Masalahnya orang yang beriman, ya, itu orang yang beramal soleh. Allah sudah pastikan, falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Karena gini, karena kalau enggak dibedakan, Allah itu telah menyiapkan surga untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Dan penghuni surga itu sudah sering dibahas. Punya 3 karakter. Qoribin, hayyin, sahlin. Qoribin tuh gampang akrab. Makanya orang kalau belajar agama makin dalam, bukan makin eksklusif, makin bermasyarakat. Sampai selevel Nabi yang punya jabatan tertinggi, Rasul kan jabatan tertinggi kan. Beliau mempertontonkan tidak ada perbedaan. Beliau mengatakan sahibukum hadza, sahabat kalian ini. Beliau enggak mengatakan rasulukum, nabiyukum, tidak. Padahal beliau bisa mengatakan, tetapi Rasul kalian, Nabi kalian. Nggak pernah Nabi bilang begitu. Beliau selalu bilang, sahibukum hadza khalilullah. Sahabat kalian itu kekasih Allah. Merendah ya. Orang makin berilmu tuh makin low profile. Jadi kalau kata ulama, tawadu takun kan najmi lahali nazirin. Ala tabaqatil ma fahuwa qarib. Wala takun kadukhan ya'lu binafsi. Ala tabaqatil barri fahuwa qatib. Merendahlah kamu seperti rembulan, tinggi di atas permukaan air dekat, hakikatnya jauh. Jangan kamu seperti asap yang dekat tapi nggak kepegang. Orang pintar sama orang bodoh begitu. Jadi orang kalau makin alim itu betul-betul khiyar, makin menyiapkan maklum buat orang lain. Huzaifah ibnul Yaman, ya, sahabat Nabi yang terkenal dengan Shahibus Sirri, beliau mengatakan al-ulama al-khiyar. Ulama itu orang alim. Al-ulama al-khiyar. Orang yang alim itu orang yang khiyar. Khiyar sering kita dengar. Laki-laki itu dipilih karena khiyar. Khiyarukum linisaikum. Hei laki-laki yang paling baik di antara kalian yang paling khiyar dengan perempuan kalian. Khiyar itu artinya menyiapkan maklum. Jadi sebaik-baik laki-laki itu yang akhlaknya baik dan menyiapkan maklum. Karena dia tahu perempuan yang dia hadapi tulang rusuk yang bengkok. Dipaksakan lurus pasti patah. Dibiarkan tetap bengkok.
Terus gimana? Biarin aja udah kan gitu. Ya, maka Nabi ada satu riwayat mengatakan sebaik laki-laki itu yang banyak diam, tidak banyak berkomentar dengan tingkah laku perempuan. Ini jarang dibahas nih, satu buku khusus masalah kayak gitu tuh ya. Jadi betul-betul khiyar. Orang makin alim itu makin khiyar. Khiyar artinya di sini bahwa menyiapkan maklum. Ya, menyiapkan maklum. Sehingga ketika Allah menginginkan orang itu berilmu, ya, yufaqihu fid din. Ya, Allah itu kalau yuridullah bi khair yufaqihu fid din, kata Nabi. Kalau menginginkan kebaikan, Allah pandaikan dalam masalah agama. Dan kalau orang sudah ngerti agama pasti khiyar. Pasti lembut. Nah, sifat qorib, gampang akrab. Ya, jadi orang kalau makin alim gampang akrab. Ustaz Subhan sering bilang, orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, bersabar ketika menghadapi orang yang kurang baik imannya, lebih mulia ketimbang orang beriman baik iman tapi nggak mau bergaul. Ya, jadi ya bukan saat kalau aku bergaul aku terwarnai lagi, jangan dipaksakan, nggak apa-apa. Tapi yang baik yang bisa mewarnai. Ini target kita itu, karena ilmu yang kita tuntut peruntukannya dua, ku anfusakum ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu dengan ilmu tersebut. Sayang kita kalau belajar nggak ngefek, cuma kajian pindah sono pindah sini kayak keledai bawa buku, nulis nggak pernah dibaca. Pernah sih denger, cuma wallahu alam lagi ujung-ujungnya gitu ya. Jangan ya, kita ini makin hari bukan makin seger, makin layu. Daya tangkap kita nggak semakin bagus, semakin melemah. Sayang kalau yang kita dapat nggak dipakai, sayang. Ilmu tuh yang paling gampang jangan dihafal, dipakai. Kalau dipakai akan ringan nantinya insyaallah ya. Iya, qaribin, hayyin, lembut. Orang makin alim makin hayyin. Makin lembut. Ya sama yang tua kayak sama orang tua sendiri, sama yang seumuran kayak saudara, sama adik kita kadang yang lebih kecil kayak adik sendiri. Itulah hayyin. Sahlin, mudah. Mudah tuh nggak ruwet. Udah deh, kurang lebih dia orang deh, ya Allah ya. Oh dia gini, udah. Kamu ngomongin orang, besok kamu yang diomongin. Istighfar kamu sudah. Salim. Bukan soalnya dia gini-gini. Ya udah, mungkin lagi hilap, doain aja. Salin, nggak diruwet-ruwetin. Ada orang jalan nggak pakai sendal nginjak beling, udah ini memang qadar Allah dibuang belingnya. Kalau yang ngeruwet kan lihat, ini merek apa yang di gelas gitu ya, sampai dibahas. Cari ini orang yang buang gelas gitu. Penghuni surga tuh nggak, udah kurang lebih lah sudah lah ya. Nah, Allah janji, kata Allah dalam ayat tersebut, alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh yang banyak, falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Allah telah siapkan sorga-sorga yang bertingkat-tingkat sebagai tempat kembali mereka karena perbuatan baik yang mereka perbuat. Gitulah. Jadi Allah bilang tentu beda. Makanya lihat, boleh orang bergaya dengan gaya yang sama, tapi kalau mau lihat aslinya, lihat endingnya. Kapan endingnya? Ketika diuji. Kita kalau mau lihat orang soleh bukan di majelis taklim, bukan di masjid, lihat di pasar, lihat di luar. Ini di sini kita kumpul enak gitu ya, kayak baik semuanya. Kalau mau lihat aslinya nanti di luar pas hujan gede, macem-macem tuh muka orang di situ tuh. Ada yang nyalain langit, ada. Tapi kalau orang-orang yang baik, udah. Alhamdulillah Allah masaiban nafiah. Ya. Emang Allah pengen kita berzikir karena kan hujan mustajab doa. Ada yang nyurong di pojokan, lu ngapa nyurong? Jemuran gua basah semua. Oh macam-macam. Tuh orang kalau mau lihat ketika di perang, makanya Allah bilang tadi, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Al-Ankabut ayat 2 hingga 3 itu. Allah pengen uji manusia itu untuk tahu aslinya manusia. Makanya orang kalau bermuamalah kayak masuk sebuah medan ujian. Nyari kerja susah kan?
udah dapat kerja, selamat datang di kantor penuh dengan ujian gitu lah. Berumah tangga begitu, udah nazar, ta'aruf, khitbah, nikah, terjadi ijab kabul. Jangan bilang puncak cinta, alhamdulillah sampai juga puncak cinta. Awal ujian. Anda masuk ke dunia anta berantah, betul? Orang yang akan Anda temui tiap hari, lo lagi. Kebayang ya, selamat datang ya. Kalau sesekali memang zurgi bantas dan huban, sekali-kali timbulnya sayang. Ya kayak kita berteman ketemu sebulan sekali indah. Coba tiap hari kalau nggak enak, betul ya? Ya ini diikat gitu. Makanya Bu jangan sembarangan Bu ya, milih pasangan. Kalau pada akhirnya kita nggak bisa mempraktekkan pintu surga perempuan, laki juga sama. Makanya kalau orang nggak paham peruntukan rumah tangga buat apa, selesai dah urusannya. Disitulah Nabi makanya hikmah dibalik mencontohkan kepada umatnya, beliau menikah dengan perempuan yang pernah 2 kali nikah. Nabi jadi suami yang ketiga dan lebih muda lagi usianya. Orang mungkin akan menggidik kalau nggak paham kok ceritanya begini. Karena Nabi nyari teman hidup, bukan pelampias syahwat. Bukan berarti nggak ada gadis. Terbukti usia 55, ketika orang Indonesia 55 pada pensiun, Nabi 55 tuh awal perang, 28 perang di usia 55 hingga 63. Dan beliau menikah dengan Aisyah di usia 55, betul? Jadi orang suka salah paham. Enggak. Justru Nabi mencontohkan nikah itu cari teman hidup, bukan cari pelampias syahwat. Manfaat nikah yuridul afaf, jadi nggak berzina, tapi tujuan nikah memperbanyak umat. Ini orang suka banyak salah. Ya. Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku ingin berbangga dengan banyaknya umat, umat yang dilahirkan atau kalian menjadi umat yang hebat karena berdua. Karena boleh jadi dia nggak punya anak, nggak apa-apa juga. Nabi juga 9, cuma 2 yang punya, itu pun meninggal. Ya, Maryam Kipti anak Ibrahim. Yang lainnya nggak ada masalah. Ya, berdua bisa gak membuka pintu sorga, itu yang paling penting. Ya, kalau berdua malah membuka pintu neraka, ini masbullah, masalah buat lo, selalu seperti itu gitu. Kalau bisa berpikirlah bagaimana kita berdua bisa membuka pintu sorga. Syukur kalau punya anak-anak memperbanyak jumlah bilangan umat Muhammad. Begitulah bahasa agama. Allah uji. Kemudian yang kedua Allah mengatakan, kata Allah, alladzina fasaku fama'wahumun nar. Sementara orang fasik itu fama'wahumun nar, tempat kembalinya itu neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha, setiap dia nggak kuat sama azab neraka, dia pengen keluar, uidu fiha, dia dikembalikan lagi. Yatufuna baina wa baina hamimin, ya kan? Nanti penghuni neraka itu akan tawaf di pinggir neraka, kemudian akan kecemplung, dia akan berusaha naik, Allah jatuhkan lagi, dia nggak bisa. Ini di akhirat cuma 2, kalau nggak sorga neraka. Jadi sorga total itu yang namanya siksa, neraka total nikmat, gitu ya. Dikatakan di sini bahwa alladzina fasaku, orang yang fasik, fama'wahumun nar, tempat kembalinya neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha, setiap dia nggak kuat karena panas neraka, ya, dia berusaha keluar, uidu fiha, dibalikin lagi ke dalamnya. Wa qila lahum, bahkan dikatakan sama penghuni neraka, dzuku adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ente rasain tuh azab neraka yang dulu kalian nggak percaya ada neraka. Kita disuruh lihat ayat yang tersirat. Ya, kayak kita lihat peninggalan kaum Ad, kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Saleh, atau mungkin di Petra tuh ada bukit yang diukir, pintunya tinggi 10 meter, padahal ternyata kuburan raja, yang tentu kalau kuburan zaman dulu tuh pintunya lebih kecil ketimbang orangnya, karena orangnya itu kan 60 hasta. 60 hasta tuh kali 30, 18 meter. Pantesan orang dulu bisa ngukir gunung, Zatul Imad, ya, dibikin tiang-tiang, ya.
udah tingginya 18 meter, umurnya ratusan tahun. Kebayang, tinggi besar, panjang umur. Allah bikin dia mati sekali dengan suara lengkingan, teriakan. Allah bikin mati karena hujan batu. Kenapa? Karena kezoliman. Saya ngeliat kayak gitu, ya Allah, ini kayaknya ini pejabat mesti dibawa kemari kali ya. Ini yang 18 meter, umur ratusan tahun, mati sama Allah. Ini mereka cuma tinggi 160, umur 70. Korupsi muruk, subhanallah. Pitesin hatu-hatu sama Allah. Ini yang segede gini aja Allah bisa wafatkan langsung gitu loh. Ini yang cuma nomor kaki 42, sombongnya innalillah. Abis hukum dibikin kayak pisau dapur, tajam ke bawah, muntul ke atas. Nggak cukup maut sebagai nasihat ini. Coba suruh ngayap sedikit, jauhan dikit, lihat tuh apa, la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ada ayat-ayat yang tersirat, fenomena alam, pelajaran buat orang yang mau berpikir. Allah bilang begitu. Jangan sampai nanti ketika sudah mati Allah katakan dzuqu adzaban nar. Rasain tuh azab neraka alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu waktu hidup kamu nggak percaya ada beginian. Hidup cuma sebentar, sittin wa sab'in, antara 60 70 perhitungan bumi. Ini kan bumi. Langit kan lebih gede. Kalau perhitungan bumi 60 70, perhitungan langit cuma sejam setengah hidup itu. Nggak lama. Dan belum riwayat lain mengatakan bahwa setiap 11 kali dalam satu hari malaikat maut mendatangi muka anak Adam. Sebagian riwayat mengatakan 4 kali dalam satu hari malaikat maut itu menatap wajah anak Adam. Tenang-tenang saja kita dengan kemaksiatan. Kenapa? Sementara yusaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Orang akan dibangkitkan di hari kiamat seperti dia diwafatkan. Durasi sejam setengah perhitungan langit, isinya maksiat doang semua juga. Aduh, kafabil mautin nasiyah. Wajar Allah greget banget, kata Allah, dzuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasain tuh, nikmatin tuh azab yang dulu kamu nggak percaya. Nah, sebelum itu terjadi, masuk nih ayat yang kita bahas. Kata Allah, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kata Allah, sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ima diterjemahkan azab yang dimaksud azab yang sebelum azab itu adalah di dunia, al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Yang dikatakan ma'isatan donka, hidup yang sempit. Pernah dengar ayat yang mengatakan wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Orang yang enggan mengingat Allah dengan cara ngaji atau melihat ayat yang tersirat, kata Allah, fa inna lahu ma'isatan donka. Allah bikin hidupnya sempit. Apa yang dia nggak punya, cuma kayak orang bingung, kayak orang bingung. Rumahnya gede, semua dibawa ke dalam rumah. Sampai gunung-gunungan dibawa, dibikin landscape. Sampai gerojokan air mancur dibikin, semua dibikin. Dibawa masuk dunia. Tapi yang punya jarang ngisi itu tempat. Yang untung mbak sama lakinya. Beranak pinak tanpa nyewa rumah, betul. Dia aja banyak rumah di mana-mana, tapi kosong. Hidupnya sempit. Mobil, motor punya, bahan bakar nggak ada masalah. Tapi tiap hari bingung lihat jalanan, ngambil napas. Kemana ya? Orang keder. Ada mobil, ada motor, kemana? Ke Sisesa, ke sono kajian. Silaturahmi kek, atau gimana ini punya. Dia bingung, telok pinggang udah kayak piala, tiap hari begini aja nih. Ya Allah, kemana ya? Kali kalau nggak punya mobil, motor, nggak ada duit, bingung mau kemana, manyun di pojokan kayak sendok sop gitu dia. Nunggu ditegur gitu ya. Ini nggak ada alasan, hidupnya sempit. Ya Allah Bu, kita hidup di era tahun 2024 ini semua serba mudah. Kita bukan hidup di zaman 70-an, 80-an di mana masak pakai kompor dicolok. Kita udah nggak zaman begitu kan.
Sekarang masak nggak bau, rumah online. Ini hidup, Masya Allah, Bu. Kita hidup di zaman yang serba mudah, semuanya gampang, kagak ada yang sulit. Tapi dasar memang kemudahan mendatangkan keburukan, tetap aja bingung. Tinggal pesen, tinggal ini, bingung. Makan apa ya hari ini, ya Allah? Makan apa? Buka kulkas begitu, aduh bingung masak apa. Udah banyak yang belum dimasak. Ini orang-orang keder begitu tuh. Melahirkan generasi keder. Anak-anaknya orang keder semua. Di meja makan banyak makanan. Pakai tutup saji, sampai gede tutup saji sampai 3, sampai nyesek dia bilang. Dibuka makanan penuh, bingung. Aku makan apa ya, Ma? Kita pengen sambit pakai pirek, betul-betul Masya Allah. Jam makanan banyak dan nanya makan apa. Ya makan yang ada, jangan meja yang lu makan kan begitu. Ini itu namanya, Bu, a'radu an zikri. Namanya kehidupan yang sempit. Ya, punya kemampuan nggak bisa action. Ini kayak a'radu an zikri. Allah bilang fa'ina lahu ma'isatan donka. Allah berikan kehidupan yang sempit. Kalau dia nggak buru-buru tobat, kita kalau udah mulai ngerasa bingung kemana, sementara ada fasilitas makan bingung gimana gitu. Nah itu buru-buru istighfar tuh. Karena kalau enggak, resikonya nanti di akhirat kata Allah, nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Resikonya nanti kalau dibangkitkan di hari kiamat dia buta. Padahal waktu di dunia melek, matanya orang tahu dia, warna-warni gonta-ganti, kayak talang air. Ada menjungak kalau lagi kesel, ada ke bawah lagi sedih, macam-macam. Allah manusia puji dia punya mata, tapi di akhirat dibangkitin buta, kompling. Robbi lima hasartani a'ma. Robbi Tuhanku, 5 kenapa? Hasartani a'ma. Kau bangkitkan aku dalam keadaan buta. 5 hasartani a'ma. Kenapa aku buta? Bukankah dulu aku melihat? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasita. Itu sih yang salah situ. Dulu waktu melek nggak baca Quran. Waktu melek travelingnya itu nggak jadi ulil albab. Punya mau kan kita kalau traveling kan jadi ulil albab. Datang deh ke gunung yang ditinggikan, langit tak bertiang, laut yang terhampar, bumi yang luas. Bukan cuma sekedar foto-foto, boleh buat pribadi nggak apa-apa. Cuma manfaatnya apa? Sampai foto kadang-kadang gunung yang digeser gitu. Harus nurut sama dia tuh gunung. Kalau gunung ya. Boleh Bu, Ibu foto-foto urusan Ibu, Bu, ya. Asal jangan di-up di sosmed, urusan Ibu namanya dokumentasi. Cuma kesono jadi ulil albab enggak. Kita kan kalau ngelihat gunung tinggi, wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat gunung dikokohkan, bisa nangis kita. Kok nangis? Ingat hari kiamat ini gunung habaan mansura, debu yang berterbangan. Kalau gunung segede gini terbang kayak debu, lah kita kena sama gunung kan nggak sebanding. Gunung kayak debu, kita kayak apa coba? Nangis di pojokan. Kamu nggak apa-apa mah enggak. Kok kayak nangis gitu? Ya terharu aja ngelihat gunung nanti bakal kayak debu yang berterbangan. Ya Allah, kebayang kita apa yang mau disombongin. Ya Allah, kita lahir dari tempat yang jorok, betul? Di badan kita semuanya isinya yang jorok-jorok. Mati jadi bangkai yang jorok busuk, apa yang mau disombongin? Tuh. Jadi ulil albab, bergetar hati kita. Ya bukan nggak boleh, tapi kalau cuma sekedar foto-foto, cetret, belakangnya singa muntah, cetret, ya bangunan miring, cetret gini. Ini mau ngapain? Kalau tibang foto sama singa mah Ragunan aja dekat asli singanya situ. Bukan nggak boleh, boleh. Cuma manfaatnya apa gitu loh. Karena kan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika bisa meninggalkan yang nggak bermanfaat. Nggak disalahkan, Anda mau ke negara manapun silakan.
manfaatnya apa? Anda mau punya rumah, mobil, boleh. Manfaatnya apa? Diluruskan, jangan berubah fungsi. Karena hari gini orang pakai Vespa saja sudah ngaco. Harganya sampai ratusan juta, ada yang miliaran. Ini sebenarnya kendaraan buat dipajang atau buat dipakai sih gitu loh. Orang kalau nggak diingetin berubah fungsi. Kayak perempuan pakai kerudung, pakai hijab. Hukum asal perempuan pakai baju itu nolak pandangan bukan mancing. Terserah ibu mau pakai baju apa aja boleh, urusan ibu. Yang penting perempuan tuh aurat yang tertutup. Ya silakan boleh. Tapi ingat ukurannya kalau keluar nolak pandangan bukan mancing. Simple banget. Agama ini nggak pernah melarang. Agama ini hanya melarang dosa, nggak pernah melarang perbuatan. Isma syi'ta, terserah kamu hidup kata Rasul. Tapi fa innaka yujzabi, ente bakal dibales. Kerja apa aja boleh, tapi jangan berdosa. Jadi agama ini nggak melarang. Jangan kalau orang sudah ngaji terus resign, main tinggalin kerjaan saja. Islam nggak begitu. Islam justru pengen kamu tetap kerja di bidang kamu, cuma syar'i. Karena anak di kerjaan di bank konvensional tetap kerja di bank tapi syariah. Jangan pindah ke yang lain, nanti kamu nggak nyaman hidup kalau bukan di bidang kamu. Agama tuh seperti itu. Agama justru pengen kita ini menjadi orang yang mengerti. Nah, Allah uji manusia dengan azab yang seperti itu. Kata Allah tegas disampaikan dalam ayat tadi bahwa Allah wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Karena Allah pengen justru azab sebelum terjadi azab yang pedih di hari kiamat nanti. Kan hari kiamat itu kan yaumul hasrah. Yaumul hasrah itu hari penyesalan. Banyak nama-nama hari kiamat ya. Yaumul qiyamah, yaumul bahsi, yaumul hisab, yaumul hasrah, yaumul jam'i, yaumul mizan, haud, sirat, macam lah ya namanya. Tapi yaumul hasrah, di mana orang itu menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Duhai Tuhanku, kenapa aku nggak jadi turab, jadi tanah aja sih? Nggak nyangka kalau bakal dibangkitin. Ada catatan amal yang kadang-kadang kita lupa kita pernah berbuat. Ini kok nggak ada yang tersilap sedikit pun. Semua ada catatannya. Tidak ada satu kata pun yang pernah kita tulis, yang pernah terlontar, tercatat semuanya. Cuma sekedar hahaha, wk, hihihi, kecatat semua tuh. Ini wk buat siapa nih? Buat siapa nih? Panjang tuh urusannya tuh. Nah kalau orang yang berilmu tuh, oh bener. Ini apa nggak salah Imam Bukhari ini bilang al ilmu qoblal qaul wal amal. Suruh berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena setiap perbuatan itu dibalas dengan bahasa Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin. Semua ada balasan ada. Ya. Surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah ayat 21. Ketika Allah berfirman, am hasibal ladzina tarahu sayiat an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Lagi-lagi dijelaskan di sini tentang perbedaan. Surat Al-Jasiyah ayat 21 dijelaskan, am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'at. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka ya, an naj'alahum kal ladzina amanu, kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman. Karena kan hari gini kan banyak orang lupa kalau Allah baik cuma nerima yang baik. Tapi mereka menghalalkan koalisi dengan yang tidak baik untuk dapat sebuah kebaikan. Hari gini banyak ya. Dengan bahasa darurat. Habis kita kalau nggak begini sama dia, kita nggak bakal begitu di sono. Waduh. Makanya udahlah, Allah juga paham. Allah suruh paham dia. Allah baik cuma nerima yang baik. Jangan pernah menghayalkan sesuatu yang baik dengan cara yang haram. Karena koalisi itu bisa talbis kalau nggak betul. Kalau kita berkoalisi sama orang baik, anta ma'aman ahbabta, akan bangkit sama orang-orang soleh. Tapi kalau koalisi dengan sesuatu yang nggak baik, ingat, Allah baik cuma nerima yang baik. Perbuatan kamu ini nggak baik, jangan ngayal sesuatu yang baik kepada Tuhan yang maha baik dengan cara yang tidak baik. Tidak akan pernah
keburukan menghasilkan kebaikan. Tidak akan pernah sampai kapanpun. Jangan melobi Tuhan dengan sesuatu yang Allah benci. Ya. Nah, ayat ini mengatakan, apakah kamu mengira ya, orang-orang yang berbuat jahat itu menyangka kami Allah akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman? Karena boleh jadi di mata manusia banyak penjilat. Ya, banyak penjilat. Kemarin sempat di mana, kalau yang datang di Nurul Hidayah, saya sempat sampaikan beragam jenis dosa, salah satunya dosa mulkiyah. Masih ingat dosa mulkiyah yang pada hadirnya? Dosa mulkiyah itu dosa yang terjadi ketika orang punya kekuasaan. Ini enggak semua orang punya dosa ini. Ya, tapi mulkiyah ini buat orang yang punya kekuasaan. Makanya harusnya orang kalau makin berkuasa makin dekat sama agama. Supaya dia tahu, Nabi Muhammad mencontohkan, Nabi itu pernah punya jabatan tertinggi di muka bumi, Rasul. Bagaimana sikap beliau supaya nggak sombong menjadi Rasul? Beliau qasdu fil fakri wal ghina, hidupnya sederhana, kaya nggak mentereng, miskin nggak kelihatan. Banyak orang sekarang menganggap Nabi Muhammad miskin, padahal Nabi Muhammad kaya. Buktinya kawin sama janda kaya kan? Nabi kawin sama janda juga maharnya 200 onta. 200 onta sekarang tuh 2,5 miliar. 14 abad yang lalu 2,5 M segede apa ya coba? Kaya Nabi, jangan salah. Ya udah, jangan salah sangka juga, bukan Nabi nggak laku sama gadis. Beliau nyari teman hidup. Dan terpilihlah manusia mulia Khadijah. Khadijah juga tahu diri, ya siapapun dia di masa lalu tergantung pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, kemungkinan dia bisa baik. Bukan berarti dijamin baik, iya kan? 2 kali janda, Nabi yang ketiga, masya Allah. Makanya janda tenang. Khadijah 2 kali, yang ketiga Rasul. Kali pada yang ketiga dapat orang-orang kita nggak tahu kan ya. Berhusnuzon sama Allah. Karena la yukallifullahu nafsan, Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuan. Pasti ada solusi yang Allah berikan. Cara Rasul seperti itu. Ya. Nah, manusia disuruh berpikir, jangan menganggap Allah ini menjadikan kalian dengan kemaksiatan kalian itu sama dengan orang-orang baik. Kalladzina amanu wa amilus sholihat. Karena boleh jadi nanti bisa aja orang yang anggap baik ini pengen dapat jabatan belaga baik, nyumbang, ngasih sejadah, karpet ke masjid, mungkin. Umroh berjamaah dengan calon pejabat, mungkin nggak? Mungkin. Tapi tetap di mata Allah ya beda. Kalau timbang umroh, tiap yang punya duit juga bisa berangkat. Kalau timbang haji, yang punya duit pakai jet pribadi juga bolak-balik. Haji cuma seminggu beres. Yang penting kan arminanya, betul. Cuma setelah itu gimana? Karena janji dalam agama kita, al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur, umrah yang makbulah, tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Kira-kira pulang jadi orang baik gak? Kalau cuma beli tameng Islam doang sih hati-hati. Amintum man fis sama ayursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Suruh hati-hati sama Allah yang di langit. Orang bisa kamu bohongin dengan kamuflase, tapi Allah Maha tahu, Maha melihat. Ya, Allah tuh ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat. Allah tahu hati yang berbisik. Hati-hati. Nih kalau ibadah nih ke Allah nih urusannya. Kalau ke orang bisa dibohongin. Dia orang soleh, lu so tahu soleh. Gue nggak pernah ngeliat dia pakai kopiah mulu, Gak apa urusan sama kopiah. Nehru juga pakai kopiah, kan begitu ya? Nggak begitu urusannya, nggak begitu. Ya jangan ngelihat casing, ngelihat fi'liyah, ngelihat bukti tingkah laku. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu bukan omdo, bukan hayalan, bukan cuma omong doang. Bukti nyata telah ada contoh yang terbaik pada Rasul. Beliau manusia biasa, semuanya contoh. Kenapa? Karena Nabi nggak bisa berteori. Nabi itu ummi, non akademik.
nggak bisa baca, nggak bisa nulis, jiwanya itu Quran. Aisyah ditanya, apa akhlaknya Nabi? Akhlaknya Nabi ya Quran. Sehingga ulama bilang, kalau pengen lihat Quran berjalan, lihat Rasul. Supaya kalian tahu, Nabi nggak belajar, nggak sekolah, cuma karena memang hidayah urusan Tuhan, terserah Allah. Jadi kita kalau udah ngomong agama, jangan ngomong S1, S2, S3, bukan bahasa begitu. Nih ibu, nih bapak, lihat prakteknya. Jangan heran saya suka bilang dengan bahasa yang gampang, kita ini punya orang tua, ya saya yakin hafalan Qurannya banyakkan kita ketimbang orang tua kita. Orang tua kita paling juz 30, itu pun waduha ke bawah. Udah waduha ke bawah yang dibaca kalau nggak ini atau ini aku Allah. Jauhan dikit wal asri, betul lah. Tapi akhlaknya begini, nggak bisa kita ngalahin beliau-beliau orang. Kenapa? Yang sedikit kepake. Kita banyak hafalan kayak keledai bawa buku tadi. Anak kita bukan nggak hafal Quran, sekian juz. Di Indonesia penghafal Quran terbanyak di dunia di Indonesia adanya. Perlombaan Quran mana Indonesia nggak menang? Di seluruh dunia Indonesia nomor 1 selamanya. Tapi nyari satu orang hebat penghafal Quran buat mimpin Indonesia nggak bisa. Ya, subhanallah. Ini kan bahaya sekali. Ya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Karena keberkahannya yang sudah mulai hilang. Ya, kita cuma ngomongin masalah macet. Setiap hari pakai motor dari Bogor ke Jakarta tuh udah mau masuk 20 tahun nih. Ya, nggak berasa masalah macet. Ya Allah, kalau udah macet tuh sebenarnya masalahnya ada di yang ngatur jalanan, polisi tanpa sekolah, polisi cepek. Polisi yang sekolah kagak turun ke jalan, semua polisi cepek. Ya sekarang kalau masalah bukan di tangan ahlinya ya berantakan. Sama dengan sekarang jabatan pun hadiah, yang ahlinya pada kemana? Jadi kalau begini nanti Allah murka. Titipan orang dulu kan atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan lu untuk berkebangsaan yang bebas. Itu kan undang-undang rahmat Allah dulu banyak orang soleh. Sekarang mulai krisis kita. Akhirnya banyak masalah yang tumpang tindih di negeri kita ini nggak selesai. Udahlah, kita susah untuk merapikan dengan waktu yang singkat. Paling nggak ku anfusakum, dirimu, keluargamu. Ya, kita praktek ini, kita pengen jadi orang yang betul-betul baik. Makanya kata Allah, jangan kamu menganggap Allah akan menyamakan orang yang jahat dengan orang yang beramal soleh. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum sama yahkumun. Hidupnya sama kah? Judulnya kalau si ustadz itu kan ceramah, nih pejabat ngasih modal buat ceramah, beda. Kalau ustadz yang berilmu tidak akan pernah mau pakai uang itu. Kenapa? Karena tahu uang itu uang yang nggak baik. Kita kalau beragama dengan cara yang baik, nggak boleh ada talbis dengan yang tidak baik. Resikonya akan datang keburukan. Jangan cuma ngayal punya anak yang soleh, rezekinya remeng, ya nggak bakal soleh. Ibu mesti bawel sama bapak. Ya, ingetin, sholat jangan tinggal, Pak, nyari duit, nyari rezeki, jangan lupain Allah Ar-Razzaq. Setelah waktu ya biar kata 5-10 ayat baca, Pak. 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Secibuk apapun kamu, semakin tinggi jabatan kamu, ingat hukum asalnya kamu tercipta untuk beribadah. Jangan makin sukses, makin kaya, makin punya cabang, makin masbuk, makin gak sholat berjamaah. Jangan, ingetin. Karena yang dikhawatirkan nanti rezekinya gak baik. Maka nanti anak-anaknya jadi nggak baik. Oh, akan panjang urusannya nanti. Karena Allah sudah mengatakan sa'a ma yahkumun. Kalau kamu bilang sama, sa'a, buruk ma yahkumun, hukum yang mereka turunkan. Salah prasangka kamu itu. Kan ada orang juga menganggap kayak banyak kejadian-kejadian yang menzolimi orang Islam, yang mendoakan banyak tapi kayaknya nggak ada pembuktian dari Tuhan. Kata Allah, ketika ada orang menganggap seperti itu, Allah bilang, wala tahsabanallahu ghafiran amma ya'malu zalimun. Innama yu'akhirum yawmin tashkhasu fihi al-absar. Kamu jangan menganggap Allah tuh diem aja. Ya kayak kemarin saya lihat beberapa tenda-tenda pengungsian itu, ya Allah, ini kalau kita kurang-kurang istighfar, apa ya Allah nggak bantu mereka. Yang paling sedih mah anak-anak kecil yang saya
nggak kuat, saya benar-benar banyak nangis lah di sana ya. Karena mereka lucu-lucu banget itu anak-anak kecil tuh. Ya nggak ada yang jelek, sempurna Allah ciptakan dia. Cakep-cakep semuanya. Semuanya terkena kanker ganas karena bom kimia. Salah apa mereka? Ya ada yang rambutnya digini merupul, rontok. Ada yang mata sudah mulai nggak lihat sebelah, ada yang ini, Allah. Salah apa nih mereka? Kerakusan orang-orang dewasa ya, Masya Allah. Subhanallah. Kan yang doain banyak, yang bantu banyak, Ustaz. Emang saya sengaja makan di tenda bersama mereka ya. Kalau dilihat video-video yang saya buat ya Allah, bakul nasi mandi yang kita bawa atau mau bagi ratusan orang tuh ya, itu nggak tersisa satu butir pun, karena mereka berkata kita nggak tahu baba di mana butir yang bawa berkah. Air itu nggak terbuang-buang, satu nyuci, satu nadai, nyuci lagi nih 3 kali baru bisa dibuang. Kita kan banyak kebuang-buang. Ya Allah, masa Allah diam aja sih? Sebab Allah mengatakan, kata Allah, apakah kalian menyangka Allah membiarkan kezaliman yang terjadi? Wala tahsabanallahu ghafil amma ya'malu zalimun. Jangan kamu menganggap Allah diam dengan kezaliman yang terjadi. Kata Allah, innama yu'akhirukum liyaumin tashkhasu fihil absar. Yang terjadi yang membuat bulu kuduk kamu merinding, air mata kamu jatuh, kesempatan kamu bisa berbuat baik. Kalau buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Api yang membakar Ibrahim setinggi langit pun Allah nggak butuh gayung sama ember dan air. Cukup mengatakan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api dingin. Allah nggak butuh ember, nggak butuh air. Kamu yang butuh. Ini api besar. Ayo sama-sama nyirem. Jangan kalah sama burung pipit yang dari patoknya setetes buat matiin air. Orang bilang pipit. Bagaimana bisa setetes matiin air? Memang gak bakal bisa, cuma ada usaha. Kamu cuma disuruh berusaha. Ini ada orang miskin, bantu. Sebentar lagi dia gak miskin. Ini ada orang susah, bantu. Sebentar lagi dia gak susah gitu loh. Kenapa? Karena kamu di dunia cuma berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perintahnya berbekal, sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Kebayang berkeluh kesahnya, ya Allah. Gimana ngomong ke kita dengan bahasa anaknya. Saya sampaikan di beberapa tempat. Itu saya datang terakhir ke pengungsian Suriah ya, di ujung Yordan itu ya. Panasnya sampai 55, panas banget di gurun itu ya. Udah nyureng gini kita nih. Yang layak nyureng panas. Udah nggak ada pohonan, ya Allah, tenda-tenda berdebu ya. Air yang punya di mana, yang punya air susah dapetin air gini. Nggak lama ada anak kecil nyambut kita sambil kasih baba ada mau ya lak minah, ambilnya air dari kita, dan dia senyum. Saya ke dia teplokin tangan keras, pok. Kenapa tuh? Ini ada orang di tengah panas senyum, sementara kita aja nyureng. Di tempat panas ada orang nggak punya air, sedekah air. Ya Allah ya Karim. Allah cipta ini manusia mulia-mulia banget. Sampai selesai semua sudah kita bagi, dan dia nggak ada yang minta-minta. Dan dia nggak suka minta-minta. Setelah kita bagi, ada yang ngasih batu, ngasih potongan bunga, daun, sekedar ngasih imbalan. Ya Allah, baik-baik banget sekarang. Berkeluh kesah mereka. Kalau seandainya kalau musim panas kita masih bisa keluar. Mereka kuat. Di tengah panas 55 itu masih bercanda, main batu. Kita udah nggak kuat, dia masih kuat ya. Kulit mereka tuh kena panas merah. Diem di kamar lagi, besok putih lagi. Kalau kita kan main panas, besok nggak balik lagi 2 bulan. Kalau dia Masya Allah kulitnya bagus. Dia berkeluh kesah kalau nanti musim dingin ini ya Allah ya, agak susah keluar karena salju ya, dan air juga susah. Makanya bantu doa nih. Kita sedang membuat pipa air untuk kita tancapkan. Kita bikin air bersih di sana. Dilala yang mau nanti di sini, fadhol silakan ya. Saya langsung yang turun ke lapangan nanti insya Allah ya. Intinya Allah cuma pengen kesempatan tersebut jangan disia-siain. Bukan cuma di sana ya, di beberapa tempat juga kalau kita ngelihat sesuatu yang mungkin kita bisa nimbrung, ini dunia. Karena kalau kita meninggal nanti, Allah mengatakan kan, kalau sudah di akhirat nanti, wa fil akhirati adzabun sadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kalau sudah masuk ke dalam alam berikutnya, isinya azabun sadid, tinggal azab yang pedih, atau wa maghfiratun minallah,
atau ampunan dari Allah, atau ridwan, keriduan Allah. Kita nggak tahu dari tiga ini mana yang kita dapat. Jangan-jangan azab, atau kita punya anak yang soleh yang doain kita, atau punya orang-orang yang kita jamin kemuliaan mendoakan kita. Wallahu alam. Atau jangan-jangan kita dapat ridho dari Allah, karena betul ketika hidup kita nggak pernah tahu. Cuma Allah hanya mengatakan bahwa dalam ayat tadi dijelaskan bahwa kata Allah, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan mendahulukan balasan mumpung ketika belum sampai di akhirat dengan azab pendahulu yang kecil. Sebagian riwayat mengatakan bahwa yang namanya kubur, ya, kata Rasul dalam sebuah riwayat, innal qabra awwala manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'du aisar minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Ada satu riwayat di mana hadis ini derajatnya hasan. Diriwayatkan At-Tirmizi, dikatakan begini, innal qabra, sesungguhnya kubur kita nanti, awwalu manazilil akhirah, persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Fa in naja minhu, kalau di dalam kubur kamu berhasil dapat doa anak yang soleh, masuk sedekah yang panjang ketika hidup, ya, atau ilmu yang bermanfaat, fama ba'dahu aisar minhu, maka untuk alam berikutnya kamu ringan. Nabi bilang gitu, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Orang yang dikubur berhasil lewat dari yang namanya pertanyaan dan siksa kubur, penyebabnya mungkin sedekahnya tadi, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, fama ba'dahu aisar minhu, maka kehidupan berikutnya lebih mudah. Lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'du asyaddu minhu. Tetapi kalau seandainya ternyata di dalam kubur kamu sudah gagal, hidupmu dulu nggak pernah beramal soleh yang panjang, ikhlas karena Allah, semua riya, sum'ah, ujub, pengen dilihat orang. Kamu nggak punya ilmu yang bermanfaat, cuma pengajian nggak ada yang kepake. Kamu punya anak cuma nggak ada yang soleh-soleha. Kata Rasul, fama ba'dahu asyaddu minhu. Udah dipastikan di alam akhirat berikutnya akan lebih pedih. Akan lebih pedih. Perjalanannya seperti itu. Nabi melihat sekali ada mayit yang sedang diusung di atas keranda. Mayit yang satu ini bilang, namun gak didengar sama yang mengusungnya, cepat. Karena dia tahu akan dibukakan satu pintu sorga dalam kuburnya. Mayit yang satu lagi, tahan, jangan. Kenapa? Karena dia tahu ketika masuk dalam kubur nanti akan dibuka pintu neraka yang satu. Allahu Akbar. Dan itu menjadi muqaddimah azab yang berkepanjangan. Sampai-sampai mereka berkatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Tuhan jangan datengin kiamat. Enggak apa-apa deh azab kubur pedih, tapi lebih pedih azab akhirat. La tuqimis sa'ah. Tolong jangan ada kiamat dulu. Aduh, udah enggak kuat di kubur, di neraka lebih dahsyat lagi. La tuqimis sa'ah. Jangan. Masya Allah. Dari sebelum masuk ke lubang kubur pun di surat As-Sajdah ayat 11 itu kita baca, Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakan ya Muhammad, katakan, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu ini akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Surat Al-Jumu'ah. Summa turuduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maut yang kalian menghindar akan menyeret kalian menghadap alimil ghaibi wasyahadah, Allah yang maha menyaksikan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan dibalikin semua catatan perbuatan yang kamu pernah perbuat. Aduh, kita kalau udah bahas kayak begini kayak udah malas ngapa-ngapain. Ya,
Ya kalau panjang umur, sepanjang-panjang umur kita udah kepala 5 kayak gini, kayaknya 2 kali pemilu kan begitu ya. Ya mau berapa emang? Panjang juga nyusahin orang. Kalaupun kita nggak nyampe kan wallahu alam, masa kita nggak punya rasa takut? Dibangkitin modal kita apa? Ketemu Allah. Di akhirat nanti orang bangkit macam-macam modelnya. Ada yang apa mayamsi mukibban ala wajhihi, ahda amayamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Ada yang dibilang akan dibangkitkan nanti ngesot pakai muka. Ada. Ya, orang jalan pakai kaki apa mayamsi mukibban ala wajhihi kata Allah. Apakah sama orang yang jalan ngesot pakai muka dengan jalan pakai kaki? Ada. Ada yang dibangkitkan wajahnya wajah binatang. Ada yang dibangkitkan nanti terendam keringatnya sendiri. Ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sepaha, ada yang kelelep. Ada yang dibangkitin buta tadi. Nahsur yaumal qiyamati a'ma. Macam-macam. Ya, ini pelajaran buat kita, itu semua tergantung kondisi kita di dunia. Makanya ayat tadi menegaskan kepada kita supaya kita ini berhati-hati. Ada alam yang didekatkan sama kita ketika belum datang alam yang sebenarnya pada hari kiamat. Itu bagian dari perjalanan ruh. Belum lagi nanti ada fitnah kubur. Kalau bicara fitnah kubur, Masya Allah. Ada satu riwayat dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ali faqala istaghfiru li ahikum was'aluhu lahu bitasbit fa innahu al'ana yus'al. Nabi itu setiap habis nguburin mayit, selesai dikubur, belum rata lobang nutup lobang, Nabi selalu ngomong ya, istaghfiru li ahikum was'alullahu lahu at-tasbit fa innahu al'ana yus'al. Yang hadir lobang belum rata nutup, minta ampun buat si mayit. Kenapa Rasul? Dia lagi ditanya. Di situ udah nggak berlaku harta, anak semua. Ya udah nggak berlaku teman-teman yang dekat sama kita. Ada sih teman dekat kita nangis waktu kita meninggal, ya. Kita masuk lubang udah ketawa ketiwi sama yang ziarah yang lainnya. Betapa singkatnya kita dilupain. Teman akrab kita yang berkoalisi, ya suka ngantem-ngantem orang di sosmed atau apa, wallahi ketika meninggal nanti tinggal tangis. Tapi dia akan sebentar menangis, akan tersenyum, kita bakal dilupain. Makanya boleh kita ngayal kalau mati pengen dimakamin di Ma'la, Mekah, bareng Siti Khadijah dan orang soleha lainnya. Kita ngayal pengen meninggal dimakamin di Baqi, karena kita berharap doa-doa orang yang berziarah dan dimuliakan kubur kita dengan doa-doa orang yang berziarah. Lah kalau kita dikubur di pemakaman mahal yang jarang orang ziarah, yang mau doain kita siapa? Ya, diperintahkan kita seperti itu. Nabi katakan istaghfiru li ahikum was'alullahu at-tasbit fa innahu al'ana yus'al. Dia sedang ditanya. Dia akan ditanya tentang Allah, ditanya tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, tentang Quran. Kalau dia nggak bisa jawab, sumayudrabu bimitraqatin min hadid darba baina udunai fayasihu sayhatan yasma'uha min yalihi illa saqalain. Kemudian ini mayit, kalau dia nggak bisa menjawab, akan diketok dengan martil terbuat dari besi di antara pukulan 2 telinganya, dari samping dipukul. Menjerit, deritanya terdengar sama semua makhluk kecuali jin dan manusia. Makanya pernah dicoba beberapa binatang-binatang kayak burung dibawa ke pemakaman, kayak orang panik. Karena memang banyak orang yang sedang disiksa. Ya bahkan saya pernah sampaikan, Nabi itu pernah dibentangkan alam barzah dan beliau melihat ada mayit yang sedang dicambuk. Mendadak berhenti cambuk malaikat, bertanya si mayit, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata malaikat, bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakmu di dunia beristighfar untukmu? Ya kita masih punya orang tua, ya sayangin, udah nggak ada, istighfarin. Ya, anak-anak juga sama, wallahi yang kita butuhkan ketika kita wafat nanti istighfar anak yang saleh. Ya tahapannya seperti itu. Kita minta kepada Allah untuk menjadikan lubang kubur kita lubang surga insyaallah, ya.
Udah cepet amat waktu ya, sejam lebih. Coba kita berdialog deh. Sayang kalau nggak ada tanya jawab ya. Kalau kita bahas mendadak aja nanti berbunyi. Fadhol, silakan yang mau ditanyakan. Ya. Amin, amin. Amin. Dengan sumur bor yang dipersiapkan nanti kita akan share. Pertanyaannya silakan, siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, semoga saya terus. Amin, amin. Barakallah. Mau nanya kan, kalau kita punya anak yang udah meninggal pas saat kita melahirkan kita, Iya. anak kan ada anak kembar meninggal, itu anak nggak pernah berdoain Ustaz, karena katanya kalau anak yang udah meninggal dari bayi itu udah pasti masuk surga kan. Anak nggak pernah ngedoain gitu, tapi dia bisa nggak nolongin anak nanti di akhirat. Kalau misalkan kayak kita nih amalnya kurang gitu Ustaz. Iya. Baik. Barakallah. Naam. Ada satu riwayat dari Rasul tentang hadis qudsi di mana Allah tanya sama malaikat maut kerjaan ketika mengambil nyawa seorang bayi. Qabatta samrata fuadiha. Malaikat maut, kamu udah ngambil nyawa bayi dia? Iya. Apa yang takul? Apa yang dia ucapkan? Istirja. Si ibu itu beristirja ketika bayinya lahir, kan sedih lah ya. Nah, tapi dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, betul wahai Allah, kata malaikat. Ibnilah baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Sekarang juga sebelum tuh air mata ibu jatuh, bangunin satu istana di sorga, kasih nama Baitul Hamdi. Dan jadikan anaknya itu orang yang bakal nyambut dia nanti dalam surga insyaallah. Makanya ya jangan komplain dengan takdir. Sedih anak meninggal. Samrota fuadi kata Allah. Samroh itu buah, fuadi hati, buah hati seseorang gitu lah. Kita kan punya kepengen anak ya. Cuma kadang-kadang diwafatkan dan itu sangat menyedihkan. Tapi kalau dia tahu bahwa Allah nggak zolim, Allah akan berikan orang ini rumah yang namanya Baitul Hamdi di sorga nanti insya Allah. Jadi bukan cuma nolong, nyambut ibu di sorga nanti insya Allah ya. Yang penting kitanya tetap jadi ibu yang soleha ya. Karena nanti banyak juga yang anaknya meninggal, kitanya nggak soleh-soleha, ya nggak ngefek ya. Kalau pengen ngefek, tetap istiqomah di atas keagamaan yang baik ya. Barakallahu fiik. Fadhal, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz? Ya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana pandangan Ustaz ketika seperti saya, contohnya dengan saat ini berkhidmat. Berkhidmat saat ini itu saya menghargai pemberian dari sahabat saya. Yeah. Padahal realitas kehidupan saya tidak berkhidmat. Yeah. Maka saya datang kajian pada saat itu hanya berkhidmat. Yeah. Nah, itu apakah Allah akan melihat kita itu seperti bunglon yang berubah-ubah? Yeah. Padahal di hati ini bukan tidak mau berkhidmat, cuman belum sampai iman atau sedang mencari iman untuk berhijab yang seutuhnya. Dan saya ingin bertanya kepada Ustaz juga, apakah zaman Rasulullah itu istri Rasulullah itu, istri Nabi itu mengenai hijab itu seperti apa? Apakah mau menutup semuanya? Karena yang saya baca kan tidak ada jilbabnya sudah ada. Tapi yang betul itu apakah hari ini saya saya paham.
kasih Ustaz. Ya. Salam. Yang pertama, kamu mesti bersyukur punya teman yang soleh. Karena sodiku kaman abkak laman adahakak. Teman itu, teman sejati itu teman yang menginginkan kebaikan, bukan keburukan. Ya, yang dia tawarkan ini kan bukan keinginan dia, tapi keinginan Quran. Himar yang ibu pakai, hijab yang ibu pakai ini, hijab himar yang ada di surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59. Himar, humur tuh kerudung, hijab beda lagi. Jilbab dengan kerudung tuh beda. Kalau jilbab tuh kain yang nutup dada, nah, ibu pakai jilbab, pakai himar, kerudung. Kalau jilbab itu liudnina min jalabibihinna, kain yang nutup dari pala hingga ke bawah. Al-Ahzab 59. Ya. Di zaman Nabi ada gak? Ada. Bahkan turun ayat Al-Ahzab itu di zaman Nabi. Kata Ummu Salamah, istri Nabi, waktu turun ayat ini, kami perempuan senang sampai kami ambil hordeng, spray buat nutupin kami. Sampai Umar bin Khattab mengatakan perempuan-perempuan di zaman Nabi itu sampai bingung mana depan mana belakang. Saking mereka senang dengan hijab itu. Dan ternyata ketika Islam sampai ke Cordova, Andalusia, ini banyak sampai sekarang juga orang-orang Eropa itu pakai itu walaupun dia nggak Islam. Karena dia tahu peruntukannya. Menolak pandangan bukan memancing pandangan. Gitu ya. Ustadz, saya belum siap untuk itu. Ya Anda yang punya alasan. Padahal Allah telah berikan kesempatan. Karena kan hikmah dibalik himar, humur atau mungkin jilbab tadi bentuk cintanya Islam kepada perempuan. Karena di mata Islam ini al-mar'atu aurah. Perempuan tuh aurat. Lan yaslu ayyura minha ila hadza wa hadza. Yang boleh nampak dari perempuan cuma muka dan telapak tangan. Makanya hijabnya perempuan ya bajunya perempuan. Nanti ada khilaf di antara ulama. Sebagian hijab diterjemahkan tutup rapat, itu yang paling utama. Ya. Tapi ada juga sebagian mengatakan bajunya itu hijab. Karena di zaman Nabi berinteraksi untuk sebuah tujuan. Kecuali istri-istri Nabi, fas'aluha min wara'il hijab. Ada ayat yang mengatakan tanyalah pada mereka dari balik hijab, karena istri Nabi nggak boleh nikah lagi. Karena janda boleh nikah lagi dengan laki-laki yang lebih baik. Ya, sekarang kalau istri Nabi meninggal, siapa lagi yang lebih baik dari Nabi? Sudah gak ada. Maka pakai hijab. Nah, makanya alangkah baiknya perempuan menggunakan hijab untuk kemaslahatan dirinya. Dan tujuan orang pakai hijab itu menolak pandangan, bukan mancing pandangan. Dibuktikan kok sudah. Perempuan pakai jilbab jalan dengan perempuan yang terbuka auratnya. Hitungan menit banyak yang ngegodain, yang ini nggak tergodakan. Sehingga dia lebih nyaman. Kalau dia tahu hidup ini untuk Allah, dia akan berhijab. Ya, dengan tahapan semoga Allah mudahkan insyaallah ya. Barakallahu. Ada lagi? Ayo silakan. Yang pegang mic siapa nih? Fadhil Muta. Ustaz, saya mau tanya tentang yang di alam kubur tadi. Kan kalau kita berpikir pada saat kita meninggal, kan ruh kita diangkat. Jadi jasad kita pun juga terurai. Gitu kan. Tapi tadi Pak Ustaz cerita tadi bahkan bilang dia lagi disiksa. Saya mungkin masih kurang ilmunya. Jadi gimana sih sebetulnya siksaan itu? Informasi tentang orang yang sedang disiksa itu kan mukjizat Rasul. Makanya kalau sudah bicara syariat dalam agama, kita bicara iman. Iman ini memang kadang-kadang memang kalau standar otak manusia nggak nyampe nih. Kayak orang ngebayangin Nabi cuma semalaman dari Mekah ke Palestina ke Sidratul Muntaha. Iya, yang pasti siksa kubur itu ada. Dan itu diajarkan beberapa cuplikan-cuplikan contoh. Karena pada akhirnya gaib. Gaib. Bu, buat yang gaib, 4 konsekuensi percaya Rasul itu tasdiquhu fi ma akhbar. Iman kita mesti percaya yang Nabi kabarkan. Walaupun mungkin mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa ngayalin. Tapi kalau Nabi yang ngomong sami'na, ini agak susah. Kamu sembah Allah deh. Di mana Allah? Orang nggak kelihatan. Logikanya kan gitu ya.
Tapi kata Nabi, Allah yang melihat kamu belum saatnya dilihat di dunia, nanti di akhirat akan kelihatan gitu loh. Hati-hati lo neraka, pernah ngeliat gak? Belum. Ya nggak mantap kalau belum ngelihat gitu ya. Berbuat baik nanti dapat sorga. Sorga tuh gimana? Belum kelihatan. Nggak ngefek gitu ya. Enggak gitu bahasanya. Makanya butuh info. Nah info-info tadilah dengan harapan bayangan-bayangan ini nih bisa maksimal. Harusnya sih gini Bu, ini masalah alam kubur, saya lebih suka kita bikin daurah seharian. Sehingga saya ceritaan ini lebih total. Saya mau fokus banget bikin ibu nangis, bikin ini berpacu dengan waktu gitu loh, nggak akan bisa maksimal. Karena dahsyatnya alam kubur itu membuat orang kapok berbuat macam-macam. Harusnya begitu. Apa dibilang? Aksiru dzikra hadzi min ladzah. Perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Ya, kalau cuma 1 jam ini agak susah nangkepnya nih. Ya, kecuali kalau kita sudah total yakin dengan informasi tersebut. Allahu a'lam. Nah, fadhol yang lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Tadi ada 3 kategori yang memudahkan kita untuk ke alam selanjutnya gitu. Pertama tadi kan sedekah dengan jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Saya tidak punya anak karena kena rahim gitu ya. Iya. Jadi kemungkinan itu tidak memungkinkan lagi. Iya. Dan saya punya salah satu pekerjaan yang saya geluti adalah seorang dosen. Iya. Dosen di kafe. Tetapi ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Apakah jika murid-murid saya non Muslim, bagaimana yang mana yang masuk ke kategori untuk itu? Dan yang sedekah amal jariah itu apakah bisa bangkrut apabila hubungannya hablum minanas saya ada yang tidak baik di masa lalu sebelum saya hijrah, tapi saya tidak tahu gitu. Saya jujur saya takut. Barakallahu. Bu, tadi sudah saya sampaikan sepintas, kalau yang namanya anak itu rezeki, dan rezeki Ar-Razzaq yang ngasih. Nabi 9 istrinya itu cuma 2 yang punya anak. Yang manjang cuma Khadijah. Maryam Kipti yang terakhir itu meninggal, Ibrahim ya. Yang lainnya nggak punya anak. Bahkan gadis yang paling cantik di antara istri Nabi itu Aisyah pun nggak punya anak, gitu ya. Tapi bukan berarti haram sorga buat dia, karena sorga cuma Allah yang punya, gitu ya. Artinya yang nggak punya anak, keponakan pun anak. Itu yang pertama ya. Kalaupun tidak, ada 2 tawaran lain, sedekah dan ilmu yang bermanfaat. Sedekah yang berkepanjangan kayak kita bikin masjid, bikin sekolah, bikin aula, dipakai buat orang, kita meninggal masih kepake, itu manjang namanya. Atau ilmu kita sebagai guru, baik guru dunia maupun guru akhirat. Selama memang yang kita ajarkan ke orang mendatangkan kebaikan, itu ilmu bermanfaat. Baik kita suruh berdoa, Allahumma inni aj'aluka ilman nafi'an. Ada juga Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Minta ilmu yang bermanfaat, minta berlindung dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat, gitu ya. Yo, dosen sih Masya Allah. Makanya tinggal digiring aja nih anak-anaknya mau ke arah mana gitu. Saya sendiri lagi mulai merubah sedikit metode dakwah, jadi mungkin akan mengurangi jadwal yang ada. Karena saya melihat di beberapa negara Islam, banyak anak-anak muda generasi Indonesia ini yang nggak terfasilitasi buat kegiatan-kegiatan positif. Karena KBRI-nya ini jabatan hadiah. Banyak pejabat KBRI ini nggak memfasilitasi rutinitas positif mereka di sana gitu ya. Sangat disayangkan. Di sini kita cuma nunggu mereka pulang jadi ulama. Padahal di sana nongkrong di kafe, nge-vape dan lain-lain. Nggak ada kegiatan positif. Maka saya lagi keliling beberapa negara ini buat membuat kayak di sini kayak Rabanian lah. Di antara mereka di beberapa negara kita rutinin insya Allah ya. Kemarin di Yordan, di Mesir, ada yang di Korea, ada yang di beberapa negara kita datang sengaja supaya mereka terdidik dengan harapan ada ilmu yang bermanfaat lah paling enggak. Kalau kita nggak ada umur kepake terus sama dia insya Allah. Apalagi dosen, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Barakallah. Lagi silakan katanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya. Iya. Ustaz, ibu saya baru meninggal Februari tahun ini. Lalu amalan apa saja yang bisa saya lakukan? Kan tadi Ustaz bilang istighfar, saya istighfar.
Lalu makamnya ibu saya itu dekat dengan rumah saya, jadi saya setiap minggu itu selalu ke makam ibu saya. Alhamdulillah. Nah, ziarah kubur yang baik itu gimana sih Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Terus yang terakhir, saya pernah dimimpikan ibu saya. Apakah benar di mimpi itu roh ibu saya kah atau gimana? Oke, taib. Terima kasih Ustaz. Iya. Kalau meninggal anak Adam, ada kewajiban pada yang hidup, baik anak maupun keluarga itu, yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Ya. Kemudian sisanya membayarkan hutang. Kemudian menyambung tali silaturahmi, kemudian beramal soleh yang pahalanya buat mereka. Sisa jadi anak yang soleh yang mendoakan. Aturan mainnya seperti itu. Sehingga kita ke orang tua ini hidup maupun meninggal, jangan kering bibir mengatakan Rabbighfirli, jangan kering bibir mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani. Kalau itu mamah kita, Allahumma ighfir laha warhamha, dan seterusnya. Ziarah kubur buat perempuan jangan dirutinkan. Sesekali boleh. Kalau rutin niyaha. Niyaha itu meratap, nanti jadi melo. Akhirnya jadi malas masak, malas ngelayanin suami, jadi dosa. Tumen gak bikin kopi mah, ya Allah kan pulang ziarah gitu ya, jangan. Lain sama laki suruh sering ziarah supaya nggak sombong, supaya tahu diri. Bagaimana cara berziarah? Cara berziarah itu kita datang ke pemakaman, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlal kubur, Assalamualaikum ahlal diyar, dan seterusnya panjang bacaannya ya. Kemudian kita mendatangi kuburan, yang paling baik melepas sendal dan sepatu. Ada dalilnya tentang itu ya. Ini tujuannya supaya kuburan dirawat. Kalau nggak terawat boleh pakai sendal untuk mencegah keburukan. Namanya darul mafasid, ya, mencegah keburukan. Jangan menginjak, jangan melangkahi kuburan. Sampai ke lokasi kuburan, jadikan antara kita kuburan kiblat. Berdoa ngadep kiblat, bukan ngadep kuburan. Makanya nggak boleh kalau ziarah keliling muter, semua ngadep kuburan, haram. Kalau mau berdoa ngadep kiblat, bukan ngadep kuburan. Ya, Ustadz saya ngimpi ketemu orang tua, apa itu rohnya? Buat apa kita ngaji Yasin kalau masih yakin roh ngayap gitu loh. Ya kan dalam surat Yasin ada ya. Ya, bahwa yang namanya orang meninggal itu nggak dibalikin lagi ke alam dunia. Nggak ada orang kalau sudah meninggal putus dengan dunia. Tapi saya ngelihat ada ibu saya, subhihalahu syaitan. Setan yang bikin supaya kita nangis, supaya kita sedih. Dan itu nggak ada seperti itu. Ya, jadi jangan kita menganggap bahwa orang yang sudah meninggal itu bangkit lagi. Itu korban film bangkit dari kubur gitu. Gak ada gitu-gitu. Ya. Cuma kangen. Namanya haluma. Haluma itu kembang tidur. Kalau Nabi ru'yatul manam, ngelihat tidur, kita nggak bisa. Kita haluma, cuma kembang. Mungkin kangen, ingat baiknya orang tua, ya, masya Allah. Allahu a'lam. Ya, yang megang mic-nya deh, Pak. Iya, silakan. Kalau menyebut nama, nggak menyebut nama itu cuma mendatangkan kehusyuan. Sebenarnya sih nggak perlu juga gitu ya. Kalau kita sudah tahu memang doa buat orang tua kita. Tapi kalau memang menyebut nama lebih membuat kita haru, Allah suka sama doa yang khaufan wa toma'an. Khaufan tuh takut dan harap sehingga sedih. Ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada orang tuaku, fulan bin fulan, boleh, nggak apa-apa. Atau Rabbighfirli wali walidayya, orang tua nggak nyebut nama boleh. Atau Allahumma ighfirlahu, dia, hak orang tua perempuan, boleh-boleh aja. Keduanya diperbolehkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, mana tuh? Gitu. Ustaz, saya mau bertanya. Jadi ada yang mengatakan untuk kalau mengatakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, katanya ada yang nggak diterima. Ada juga yang bilang bisa. Nah, itu ketentuannya gimana Ustaz?
Yang pasti gini Bu, kita ngaji itu ila hadratillah. Bukan ila hadratin Nabi, ila hadrati fulan. Ila hadratillah. Ngajilah untuk kehadirat Allah. Ya. Dan Nabi bilang qiraatil Quran indal mait laisa lil mait fa innamal lil qari. Bacaan Quran buat mait bukan buat mait, buat yang baca. Karena Quran petunjuk buat yang baca. Tapi pahalanya boleh. Otomatis anak yang rajin ngaji dapat pahalanya pahala orang tua. Anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu milik orang tuamu. Seperti itu, ya. Jadi bukan ayat yang dikirim Al-Fatihah atau baca Yasin, bukan. Tapi lebih kepada pahalanya. Ya. Makanya kita sebenarnya kalau baca Quran targetnya bukan hatam. Targetnya paham. Makanya sahabat Nabi itu kalau ngaji 5 ayat terjemahkan. Itu obat stroke. Otak kita kerja tiap hari, baca 5 ayat dia terjemahan, kerja otak kita. Tapi kalau targetnya hatam, ya sampai kapan kita paham Quran? Silakan hatam di waktu malam baca, tapi siang pagi lihat terjemahan. Jangan sampai kita nggak paham Quran, karena Quran petunjuk. Petunjuk itu mesti dipahami, bukan dihatami gitu ya. Tapi kalau hatam, pahalanya huruf. Kalau hari biasa 1, Ramadan kan 10 pahalanya gitu ya. Allahu a'lam. Iya, fadhal, silakan. Udah masuk asar belum? Udah. Panitia silakan, Anda ikutin aja. Yang belum wudu silakan, nanti kita sholat berjamaah. Jadi nggak numpuk. Ya. Yang sambil nunggu wudu silakan nanya. Fadhal, nah. Iya, kasih panitia apa dulu tuh? Iya, tadi yang depan dulu apa nih Bu? Ya, yang apa nggak wudu biar ada yang sebutan nanya saya, kita sambil nunggu waktu sholat masih bisa berdialog ilmu. Ya. Insya Allah. Kalau yang syirik atau munafik itu kan Iya. gitu. Iya. Nah itu kalau misalnya syirik itu tapi kan masih punya iman. Iya. Taib. Iya. Ini syirik ini kan ada tingkatannya. Syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar mutlak, dia kafir. Dia menyembah selain Allah. Tapi kalau syirik kecil, riya, sum'ah, ujub, itu enggak masuk kategori syirik besar. Makanya kalau udah levelnya syirik besar, dia minta kepada selain Allah dan dia mengakui kebenarannya, maka udah enggak berlaku doa buat dia. Dan tentunya dia enggak punya iman. Karena kalau dia punya iman, dia enggak syirik. Ya, makanya ini harus dipahami dulu. Kita juga nggak boleh menjudge orang, oh ini musyrik, ntar dulu, tabayun dulu. Apa bentuk kesyirikannya? Dia datang ke dukun tanya, tahu gak dosa? Kalau dia nggak tahu, belum boleh dikatakan syirik karena dia nggak tahu. Kecuali kalau dia bilang, ya aku tahu memang ini dukun, tapi aku yakin, ini ada ulama yang berfatwa. Nah itu mesti dijelaskan dulu. Nggak gampang kita menganggap orang ini kafir, syirik sebelum ditegakkan hujah. Makanya kalau dibilang syirik cuma masih ada iman, berarti belum syirik. Kalau syirik itu pasti nggak beriman. Ya, kalau dia syirik ya. Atau mungkin iman menurut siapa? Karena kalau iman menurut agama, dia nggak menerima Tuhan lain. Ya, kalau dia masih menerima Tuhan lain, ini dipertanyakan imannya. Jangan-jangan bukan iman, cuma kepercayaan biasa. Gitu ya. Iya, mungkin kita berhusnuzon, itu PR kita untuk ngingetin mereka. Ya kita bisa menjadikan seorang itu mengatakan dia musyrik kalau memang mutlak dia pelaku syirik dan dia mengajarkan kesyirikan itu. Ya. Ya, silakan. Iya, salam. Enggak apa-apa, silakan. Nanti kan katanya dia minta
di akhir hadis agama Islam itu dibagi menjadi 173 golongan. 73 golongan. Hanya satu yang bisa masuk surga tanpa hisab. Sementara golongan-golongan yang lainnya itu diazab dulu, baru masuk surga. Nah, di zaman sekarang ini Ustaz, kan begitu banyak yang kita lihat kajian-kajian. Bahkan ada yang mengadakan maulid, bahkan ada juga yang tidak mengadakan itu. Dan juga ada beberapa ustadz yang mengajarkan mungkin mesti baca amalan ini jumlahnya sini. Itu kan kadang-kadang bikin kita ragu ya Ustaz. Di manakah yang satu golongan ini Ustaz agar kita tidak salah dengan bisa menjadi pengikut yang di satu golongan ini. Baik itu mungkin bagi perempuan, bagaimana seharusnya berpakaian yang sesungguhnya biar bisa masuk di satu golongan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Nabi menginformasikan bahwa ihtaraqati ummati ala salasin wa sab'ina firqah fawahidatun fil jannah sintai wa sab'ina fin nar. Umatku terpecah jadi 73, satu di surga, 72 di neraka. Yang 72 ini enggak kekal di neraka, cuma mereka melenceng. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Yang aku dan sahabatku di atasnya. Bukan kita mengaku yang satu tersebut, tapi berusaha untuk menjadi yang satu itu. Caranya bagaimana? Menjadikan semua ritual ibadah kita ini seperti yang dicontohkan beliau. Makanya teman-teman udah mulai pakai kerudung, supaya kerudungnya kayak kerudung zaman Nabi gimana nih kan gitu ya. Jangan tiap orang menganggap aku yang benar, aku enggak gitu. Kerudung zaman Nabi itu di An-Nur ayat 31. Hijab di zaman Nabi itu Al-Ahzab 59. Karena itu buku panduan kita 14 abad yang lalu hingga akhir zaman ya Quran. Ya. Terus secara sholat macam-macam nanti. Ya supaya sama dengan sholat Nabi, buka sifat sholat Nabi, pelajarin. Takbir Nabi begini, rukunya begini, i'tidal, sujud, tawarruk begini. Itu usaha, walaupun nilai di sisi Allah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Nah, makanya kita berharap mudah-mudahan makin hari kita makin mirip dengan satu golongan ini insyaallah ya. Barakallahu fiik ya. Taib. Kayaknya kita sholat dulu kali ya. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaannya milik Allah, jaga ukhuwah di antara kita. Ya, dan saya minta maaf kalau ada khilaf dalam ucapan tentunya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.